Saya itu teringat film Three Idiot, Fer. Ya, kita sudah tahu lah film itu dan mungkin sedikit banyak mempengaruhi pola kita dalam mencapai impian gitu ya. Nah, mungkin beberapa kali juga kita menonton film itu. Ada seorang, ya anggaplah kita ilmuwan karena dia memiliki hak paten yang banyak gitu. Tapi kemudian pada titik tertentu dia kembali pada perkampungan yang terpencil, bahkan teman-temannya mencari dia sampai kalang kabut gitu ya, mencari dia, dan ternyata dia bersama anak-anak kecil kemudian menciptakan satu ruang kreasi yang menurut saya luar biasa. Nah, menurut Ferdi ini gimana nih? Kita berangkat dari film itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu juga kita garis bawahi dari film itu ya. Ada banyak orang yang justru salah tangkap terkait film itu. Salah tangkapnya salah satunya adalah kita harus mengikuti passion kita kalau kita ingin sukses terhadap sesuatu. Karena kan dalam film itu pada akhirnya ada yang passionnya di fotografi, dia keluar dari kuliahnya lalu dia menjadi fotografi dan lain-lain. Sebenarnya tuh kalau kita ngomongin passion itu apa, itu kan juga dilematis. Bagaimana kita tahu passion kita sesungguhnya gitu loh. Nah, yang harus menurut saya dipahami dari film itu sebetulnya passion itu bukanlah mengikuti keinginan kita. Maksudnya mengikuti mood kita untuk melakukan sesuatu, bukan mengikuti mood kita, bukan mengikuti keinginan. Tapi passion itu adalah tenaga maksudnya gini. Dari film itu kita belajar bahwa tenaga kita ini mau digunakan untuk apa? Atau persoalan apa yang akan diselesaikan oleh tenaga dan pikiran kita. Kira-kira sebetulnya pesan dari film itu. Karena kalau kita mengikuti passion, kadang-kadang passion itu kan swing ya, moodnya kita berubah-ubah gitu. Tapi kalau kita sudah meyakinkan diri kita bahwa oke, tenaga saya akan saya fungsikan dan saya gunakan untuk sesuatu itu, dan kita memang konsisten di sana. Nah, itulah sebetulnya yang diajari oleh film itu, konsistensi dalam bidang tertentu yang dimana kita ingin mencurahkan semuanya di sana, dan itu akan menemukan kesuksesan. Tapi di ending cerita dari film itu kita melihat sebuah peradaban yang diciptakan oleh Rancordas Samaldas Cancat. Iya. Hafal sekali kau nama itu. Saya sangat mengagumi film itu soalnya. Dia ingin menciptakan sebuah dunia di mana orang bisa belajar dengan gembira. Nah, itulah kuncinya. Kunci di mana kita bisa, atau anak-anak kita bisa belajar sesuatu dengan gembira, dengan nyaman, dan dengan fasilitas yang ada. Kalau di film itu kan kita lihat si Rancordas Samaldas Cancat ini menyediakan semua fasilitas untuk mengembangkan anak-anak atau yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Dia buatkan. Ya, ada yang menarik itu alat cukur domba itu, betul. Domba itu tapi dari tenaga roda. Betul. Dan itu adalah salah satu di situ Rancordas menunjukkan bahwa kita harus inovatif untuk menciptakan sesuatu yang kemudian bisa berguna untuk orang banyak. Itulah dari film itu saya ambilnya bagaimana kemudian di akhir ceritanya bahwa ya banyak faktor yang menuju kesuksesan. Salah satunya adalah bagaimana kita konsisten terhadap sesuatu yang ingin kita tempuh. Yang kedua adalah bahagia dalam melakukan proses itu. Ya, artinya film itu tidak serta-merta melawan aturan kampus ya. Tidak serta-merta. Sebagian orang termotivasi dengan film itu menentang aturan-aturan kampus. Yeah. Dia tidak mengikuti konsistensi yang diajarkan di film itu. Iya, betul. Banyak orang kok yang seolah-olah menentang kampus tapi ternyata dia agak goblok juga menentangnya gitu loh. Iya. Ya, pokoknya asal nentang gitu. Asal nentang gitu aja. Itu kan menentang yang goblok sebenarnya gitu.
jangan dianggapnya menentang itu bawa ciri-ciri kecerdasan, enggak. Justru dari cara kita menentanglah kita bisa melihat taraf kecerdasan seseorang. Kira-kira begitu ya. Memang film menarik sih. Ya. Tapi seandainya saya itu apa namanya, melihat kampung yang diisi oleh anak-anak kecil yang diajari tentang inovasi. Mungkin kalau sekarang kalau istilahnya pemerintah itu TTG namanya, teknologi tepat guna. Gitu ya. Jadi teknologi sederhana tapi dia memiliki fungsi yang luar biasa. Potong bulu domba pakai tenaga apa namanya putar roda. Macam itu. Listrik dan segala macam. Saya membayangkan itu, maksudnya saya pengen betul-betul itu real dalam itu. Nah kalau Kang Ferdi misalkan seandainya apa kita nyeluk ke Kang Gun kalau Ferdi misalkan punya kuasa, artinya punya kuasa politik atau punya kuasa anggaran dan punya kuasa modal sosial untuk membangun satu kampung begitu, kira-kira akan bagaimana modelnya? Oke. Saya akan kembali ke film itu dulu ya. Ada satu adegan di mana ketika temannya si Rancordas, si Catur itu, ya, Catur itu datang ke sebuah desa yang dibangun oleh Rancordas itu, dia pengen kencing, lalu kemudian kita tahu adegan itu ada seorang anak-anak yang melemparkan bola listrik ke bawah sehingga pas dia kencing dia kesakitan. Kenapa anak-anak itu bisa melakukan itu? Karena dia paham dasar dari hukum listrik ya. Nah, untuk menjawab itu artinya kan bahwa anak-anak ini paham teori. Anak-anak ini ngerti apa itu bagaimana cara kerja listrik, apa penghantar yang paling signifikan dan seterusnya. Pertanyaan tadi, apakah apa yang saya lakukan ketika saya punya kuasa, baik itu bidang anggaran dan seterusnya, saya akan sebisa mungkin meminimalisir gap antara sekolah. Itu yang ingin sekali saya lakukan. Apa yang dimaksud meminimalisir gap antara sekolah itu? Kita harus sadar dan mengakui bahwa ada gap yang cukup besar antara sekolah-sekolah yang berada di kampung masyarakat dengan sekolah-sekolah yang ada di kota dengan fasilitas yang lumayan besar, yang lumayan masif gitu ya, mumpuni. Masalahnya adalah pemerintah kita itu masih belum cukup mampu untuk melihat bahwa di setiap sekolah terdapat generasi bangsa, generasi emas bangsa yang semuanya punya hak dalam hal pendidikan. Baik itu swasta, negeri, baik itu madrasah ataupun sekolah biasa. Dia menyimpan anak-anak mutiara-mutiara bangsa yang kelak punya potensi untuk menjaga bangsanya atau memajukan bangsanya. Tapi kemudian secara kebijakan kita bisa tahu madrasah sekolah yang ada di swasta, sekolah yang kampung tidak cukup mendapatkan perhatian lebih jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kota. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ada gap yang cukup panjang antara sekolah yang di desa dan sekolah yang di kota, ataupun antara sekolah negeri dan yang tidak negeri dan seterusnya. Kita harus sadari ada gap itu. Itu saya alami sendiri selaku orang yang punya kesempatan kuliah di luar negeri. Begitu saya punya cita-cita sekolah ke luar negeri, saya melihat diri saya ternyata ada cukup gap yang panjang yang harus saya penuhi sebelum saya kemudian betul-betul siap berada di luar negeri dan mengambil sekolah di luar negeri. Baik itu secara bahasa, baik itu secara critical thinking, analisis, problem solving dan seterusnya. Gap ini luas sekali dan itu yang harus kita atasi. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah kita tidak cukup mempunyai gap yang panjang. Kita harus perkerut gap itu supaya setiap anak ini punya kesempatan untuk mengakses pendidikan dimanapun. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan sebetulnya ketika kita sudah mengatasi gap ini. Tapi selama gap ini tidak teratasi, sulit bagi kita untuk sama-sama memiliki kesempatan berkiprah di ranah internasional. Maksudnya yang seharusnya dilihat oleh pemerintah itu per individu. Betul. Orangnya yang punya hak ya, bukan melihat apakah dia swasta atau negeri. Betul. Tapi seharusnya
ini siswa juga sama dengan siswa yang di negeri, begitu ya. Memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama sebagai anak bangsa. Nah itu, saya ingin mengatasi gap itu, terutama dari segi berbahasa. Terutama bahasa sekarang internasional, bahasa Inggris ya. Teman-teman mungkin perlu tahu bahwa orang Indonesia hari ini yang mampu berbahasa Inggris, bercakap dengan bahasa Inggris dengan benar dan baik, itu tidak lebih dari 5%. Kurang dari 5% lah, kira-kira 5%. Kurang dan lebihnya 5% lagi itu. Bahkan tidak sampai 10%, coba bayangkan. Sehingga kita sudah kalah percakapan secara internasional. Saya di luar negeri, terus terang saja harus bergesekan dengan orang-orang dari negara-negara berkembang lainnya seperti India dan China. Itu kita kalah jumlah. Mereka pandai sekali bercakap-cakap di dunia internasional. Sementara sangat sedikit sekali porsi kita orang-orang Indonesia itu yang berada di sana jika dibandingkan dengan India dan China. Kalau misalnya kita sekarang melihat, banyak kok sekarang orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, enggak, sedikit sekali jika dibandingkan dengan China dan India. Dan itu yang kemudian juga membuat kita cukup terlambat untuk bersaing di dunia internasional. Anda bayangkanlah, kalau seandainya negara kita, bangsa kita 1 juta atau 2 juta orang, atau mungkin 100 juta orang lah 100 juta orang aja bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka kita bisa bersaing dengan dunia internasional itu. Coba bayangkan bagaimana setiap sekolah di Indonesia, baik itu swasta atau negeri, baik sekolah di kampung atau sekolah di kota, bisa bercakap-cakap dalam bahasa internasional. Itu kan manfaatnya banyak banget ya. Selain juga kita bisa mengakses informasi lebih cepat, mengakses jurnal, mengakses dan lain-lain sebagainya. Itu justru yang sangat akan membantu siswa-siswa kita. Artinya gap bahasa itu yang mungkin paling krusial, yang harus krusial saat ini, betul. Seandainya Ferdi punya kuasa untuk itu. Seandainya bentuknya seperti apa macam kampung Inggris yang di Pari atau seperti apa kira-kira kampung itu? Apapun lah bentuknya lah, apapun bentuknya ya, harus ada additional course atau course tambahan. Kita tahu kan karena jam sekolah itu cukup padat sekali gitu ya. Bisa dengan additional course atau course tambahan, atau kita bisa mulai memperkenalkan sekolah-sekolah kita pengantar pelajaran yang diantarkan oleh bahasa Inggris. Itu bisa pengantarnya dengan bahasa Inggris. Kita bisa main dua arah. Pertama, di sekolah kita juga mulai mengaplikasikan, memberikan anak-anak kita bacaan-bacaan bahasa Inggris yang ringan-ringan gitu ya. Dan juga bisa ditambah dengan kursus-kursus tambahan, dan itu harus disupport karena biaya kursus juga sekarang nggak murah gitu loh, cukup mahal gitu loh. Dan kadang kursus-kursus yang tersedia juga itu hanya kursus-kursus untuk menjawab soal-soal, tidak dilatih bagaimana kita menganalisis, berbicara, membaca teks dengan baik, tapi justru menjawab soal-soal gitu. Kalau banyak kursus-kursus yang hanya dilatih hanya untuk menjawab soal-soal. Tapi kita juga harus melihat bahasa tidak hanya sebagai bahasa, tapi bagaimana kita menggunakan bahasa itu sebagai alat untuk critical thinking, alat untuk menganalisa, alat untuk menyerap informasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama, mengatasi gap itu ya. Tapi soal tenaga pendidiknya seperti apa? Kan ya kalau misalkan pelajaran misalkan biologi tapi pengantarin bahasa Inggris, berarti gurunya harus bisa bahasa Inggris. Artinya gap di tenaga pengajar. Nah itu, gapnya juga begini. Kompleks juga, sangat kompleks sebetulnya, memang tidak sederhana. Tapi begini, saya mengira bahwa pendidikan yang maju di negara-negara besar, katakanlah tempat saya kuliah di Inggris atau di negara-negara lain, saya kira awalnya itu mereka pendidikannya maju karena teknologi, karena fasilitas teknologi yang besar, masif dan seterusnya. Saya pikir awalnya itu. Ya oke lah, itu memang salah satu supporting. Tapi setelah saya analisa, faktor yang paling besar adalah ternyata guru. Tenaga pengajar yang sangat-sangat profesional, yang juga punya kapasitas yang bagus. Pertanyaannya, kenapa kamu punya kapasitas yang bagus? Karena dia punya ekosistem pendidikan yang bagus. Salah satu ekosistem pendidikan yang bagus adalah lahir dari kebijakan pemerintah yang bagus. Guru diberikan gaji yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan
Buruh. Coba bayangkan sekarang gaji guru di madrasah atau di sekolah itu lebih rendah daripada gaji orang yang kerjanya ngelap kaca mobil pejabat. Jadi gaji guru orang yang ngelap kaca mobil pejabat itu lebih tinggi daripada gaji guru di madrasah. Coba bayangkan. Bagaimana kita bisa bukan merendahkan bukan yang lain. bukan. Tapi maksud saya ini pekerjaan dengan dua nilai yang berbeda. Gitu. Satu diberikan tugas untuk yang sangat berat untuk menggosok mutiara-mutiara bangsa ini. Artinya pendidikan karakter dan sebagainya, tapi digaji dengan sangat rendah. Ya itulah persoalannya gitu. Artinya kebijakan pemerintah sebetulnya belum. Di Inggris ya misalnya, gaji yang profesional guru itu bisa jadi 10 kali lipat dari gaji guru. 5 kali lipat lah. Bahkan dia bisa mencapai 50 pounds per jam. 50 pound itu berarti sekitar 1 juta per jam. 1 juta per Kalau dia ngajar sehari 8 jam berarti bisa 8 juta. Kalau di madrasah itu 15.000. Artinya kan itu kan tidak sampai 1 pounds. Iya, tidak 1 pounds per jam gitu. Luar biasa. Jadi gap di pendidikan itu bukan hanya terjadi pada siswa, tapi juga daripada kita cara melihat kita terhadap keseluruhan sistem pendidikan itu sendiri. Bukan berarti kemudian guru yang menuntut gaji yang layak sebetulnya. Artinya misalkan kalau guru yang menuntut kan nanti dikira ngajar kok nggak ikhlas, bukan soal itu. Tapi kemudian pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap mereka. Iya. Saya orang yang menolak istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Saya menolak istilah itu. Itu seolah-olah merendahkan profesi guru menurut saya. Tanpa tanda jasa. Justru kita harus memberikan tanda jasa yang sebesar-besarnya pada guru. Penghargaan yang sebesar. Dengan istilah guru tanpa tanda jasa itu seolah-olah kita berhak memberikan gaji yang rendah terhadap guru. Meskipun tugasnya mulia gitu loh. Enggak, justru kita harus memberikan jasa yang sangat tuh. Karena berapapun uang yang kita keluarkan sebetulnya tidak sebanding dari tugas dan kewajiban yang diemban oleh si guru ini. Jadi tolonglah, janganlah lagi dengung-dengungan istilah guru itu alibi saja supaya guru tidak diberikan perhatian lebih. Betul, saya khawatirnya di sana gitu. Itu alibi supaya guru ya udahlah kita gaji murah juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah banyak protes, kan itu pekerjaan moral, pekerjaan yang penuh dengan keikhlasan. Tolonglah, guru itu justru harus kita hargai supaya dia tuh tidak kepikiran untuk mencari uang di luar sekolah dan seterusnya, supaya pikirannya untuk riset, pikirannya untuk menganalisa siswa, pikirannya mencari metode yang tepat bagaimana supaya siswa bisa bahagia belajar di sekolah dan lain-lain sebagainya. Biar nggak setelah pulang ngajar dia ngojek gitu kan. Aduh, kan kasihan ya. Artinya ada kalau Ferdi kan punya pengalaman bagaimana pola pendidikan di Inggris ya. Artinya itu jomplang gitu. Jomplang ya. Terutama tadi soal gaji guru. Kemudian kalau pola pendidikannya seperti apa? Pola pendidikan relasi guru sama siswanya seperti apa? Wah, saya betul-betul kagum sekali melihat relasi guru dengan siswa itu. Jadi salah satu pola pendidikan yang kerasa betul adalah bagaimana ekosistem di sekolah itu dibangun supaya murid mempunyai critical thinking yang baik. Dan itu menjadi salah satu skill yang memang harus dikuasai di era ini. Kita punya critical thinking yang baik. Tanpa memiliki itu di zaman yang masif informasi segala macam ini, kita akan kelelahan kalau tidak memiliki critical thinking yang baik. Jadi relasi guru dan anak itu saya kasih gambaran. Ada orang Indonesia yang anaknya belum bisa berbahasa Inggris. Belum bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Dibawa masuk ke sekolah Inggris. Hari pertama dia nangis-nangis. Sampai minta ditemani sama orang tuanya. Hari kedua sudah tidak nangis, tapi masih ditemani sama orang tuanya. Hari ketiga anaknya bilang apa sama orang tuanya coba? "Pah, just leave me."
Dia bilang, "Pak, tinggal aja saya, Gak usah ditemanin. nggak usah ditemanin." Itu artinya sekolah menjadi tempat yang sangat menggembirakan bagi anak-anak itu. Dan inilah yang saya maksud bahwa ekosistem yang baik di sekolah, relasi guru sama bagaimana sekolah itu seperti ruang yang bermain, tapi dia mampu memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk bisa melatih critical thinking anak-anaknya. Dan inilah bagaimana kita efisien dalam menggunakan waktu itu. Kalau kita ngomongin anak-anak, coba kalau kita mau jujur-jujuran, berapa jam sih anak-anak bisa fokus? Iya. Gitu kan? Apakah betul dia bisa fokus dalam waktu 7-8 jam untuk belajar penuh? Iya. Full day. Apalagi ada yang belakangan berita muncul sekolah dari jam 5 pagi gitu. Iya. Supaya disiplin Supaya kan. disiplin. Kita mau menciptakan anak merdeka atau mau menciptakan apa sebetulnya gitu loh. Tapi kalau di sana jam berapa mulai sekolah itu? Kalau tidak salah jam 9 apa ya? Jam 8, jam 9 ya. Siang sekali. Siang. Terus paginya ngapain? Baru bangun.